Salam, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Irfian Barai dengan NIM 22210032 dari Prodi Agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasar persaingan tidak sempurna. 1. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang di dalamnya meliputi penjual dan pembeli dengan jumlah banyak, dengan catatan kedua pihak tersebut terdapat mempengaruhi harga, sebab harga sudah ditentukan oleh pasar itu sendiri. 2. Penentuan harga sungguh-sungguh terjadi berdasarkan penawaran dari produksi serta permintaan dari konsumen. 3. Di sisi lain, para pihak yang berada di pasar persaingan sempurna juga sama-sama sudah mengetahui situasi dan mempunyai informasi yang berhubungan dengan pasar tanpa ada campur tangan pemerintah. Jenis pasar ini disebut juga sebagai jenis pasar paling ideal, sebab dianggap mampu dalam menjamin tercapainya efisien pasar. 4. Selain banyak jumlah penjual dan pembeli, produksi yang dijual pada menjadi pembisnis ulung tahun 2009 karya Indi Suryanto. Pasar persaingan sempurna terjadi apabila jumlah perusahaan dalam sebuah industri adalah banyak namun skalanya kecil, sehingga tak ada satupun perusahaan yang bisa mempengaruhi harga pasar. 5. Lain halnya dengan pasar persaingan tidak sempurna, yaitu sebuah bentuk pasar yang hanya meliputi sedikit penjual namun pembelinya banyak. Harga pada pasar tersebut ditentukan oleh penjual barang itu sendiri, walaupun penjual sedikit namun barang yang ditawarkan ada berbagai macam, seperti macam-macam pasar persaingan tidak sempurna, yaitu pasar monopoli, pasar duopoli, pasar oligopoli, pasar monopolitik. Monopoli yaitu suatu bentuk pasar yang hanya terdapat satu perusahaan saja, dan perusahaan ini menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat. Monopoli alamiah yaitu monopoli yang muncul karena memasok barang dan jasa untuk seluruh pasar dengan biaya lebih murah daripada jika barang atau jasa itu disediakan oleh dua atau lebih perusahaan. Faktor-faktor yang menimbulkan monopoli yaitu: 1. Perusahaan monopoli mempunyai suatu sumber daya tertentu yang unik dan tidak dimiliki oleh perusahaan lain. 2. Perusahaan monopoli pada umumnya dapat memiliki skala ekonomi hingga ke tingkat produksi yang sangat tinggi. 3. Monopoli wujud dan berkembang melalui undang-undang, yaitu pemerintah memberi hak monopoli kepada perusahaan tersebut. Ciri-ciri pasar monopoli yaitu: yang pertama, hanya ada satu perusahaan. Yang kedua, tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Yang ketiga, tidak terdapat kemungkinan untuk masuk ke dalam industri. Yang keempat, dapat mempengaruhi penentuan harga, price taker. Yang kelima, promosi kurang diperlukan. Pasar duopoli yaitu: 1. Dikuasai oleh dua perusahaan. 2. Terdapat dua penjual dan banyak pembeli. Yang ketiga, harga ditentukan secara sepihak oleh kedua penjual, baik dengan kesepakatan atau tidak. Pasar oligopoli. Yang pertama, pasar oligopoli adalah suatu bentuk struktur pasar di mana satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Umumnya jumlah perusahaan lebih dari 2 tetapi kurang dari 10. Ciri-ciri pasar oligopoli yaitu: yang pertama, terdapat banyak pembeli. Yang kedua, terdapat beberapa penjual. 3. Barang yang dijual homogen atau berbeda corak. Yang keempat, kekuasaan menentukan harga, ada kalanya lemah dan ada kalanya kuat. Yang kelima, umumnya perusahaan oligopoli perlu melakukan promosi secara iklan.
pasar monopolistik, yaitu struktur pasar yang terdapat banyak perusahaan yang menjual produk-produk yang serupa tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Ciri-ciri persaingan monopolistik yang pertama yaitu terdapat banyak penjual. Yang kedua, barangnya bersifat berbeda corak. Yang ketiga, perusahaan mempunyai sedikit kekuasaan mempengaruhi harga. Yang keempat, masuk dalam industri relatif mudah. Yang kelima, persaingan promosi penjual sangat aktif. Kesimpulan, pasar persaingan sempurna adalah pasar yang di dalamnya meliputi penjual dan pembeli dengan jumlah banyak, dengan catatan kedua pihak tersebut tak dapat mempengaruhi harga, sebab harga sudah ditentukan oleh pasar itu sendiri. Penentuan harga sungguh-sungguh terjadi berdasarkan penawaran dari produksi serta permintaan dan konsumen. Demikian presentasi dari saya. Sekian, terima kasih.